Hari ini adalah hari-hari di mana kita mengingat mengenai Kristus yang sudah bangkit dan penantian untuk janji Roh Kudus turun. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin kita membaca bersama-sama dan nanti kita akan renungkan dari kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Saya mengajak kita membaca Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mari saudara kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan telinga kami, menyerahkan pikiran kami, dan menyerahkan hati kami untuk dituntun oleh firman dan lewat pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah hamba-Mu yang hina dan lemah ini, biarlah melalui apa yang Dia khotbahkan, kami bertemu dengan Sang Firman yang telah tuntas menggenapkan keselamatan kami, dan yang memberikan keselamatan yang tuntas itu kepada kami ketika kami percaya. Tuhan, kami perlu dituntun oleh Tuhan. Kami merindukan bahkan untuk terus dituntun oleh firman, dan kami beriman akan pengharapan akan disempurnakan oleh karena firman. Maka berilah firman itu senantiasa, dan biarlah tidak ada kelemahan manusia, ataupun kelemahan dari kebodohan manusia, maupun kecemaran hati manusia yang menghalangi firman-Mu diberikan kepada kami. Berkatilah kami semua, berkatilah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam banyak bagian Tuhan Yesus memberitakan bahwa dirinya adalah penggenap dari seluruh kitab perjanjian lama. Ketika Dia akan mati, Dia menunjukkan bahwa kitab suci sudah berbicara tentang kematiannya. Waktu Dia bicara tentang pengharapan kebangkitan, Dia juga mengatakan kitab suci sudah bicara tentang kebangkitannya. Maka di dalam kehidupan Kristus ada penggenapan dari apa yang Tuhan tuturkan di perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama menjadi puncak dan dituntaskan dalam penggenapan melalui kehadiran Kristus. Peristiwa Kristus yang berinkarnasi menggenapi seluruh tulisan, baik itu tulisan dari Taurat maupun nabi-nabi maupun kitab sejarah maupun kitab tulisan, yaitu kitab hikmat dan kitab puisi. Maka Kristus menggenapi semua, dan banyak bagian dari hidupnya menjadi paralel dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Nah, saudara sekalian, Yesus Kristus sudah bangkit, tetapi ada periode 40 hari Dia masih ada di bumi sebelum Dia naik ke surga dan menggenapkan keselamatan. Banyak orang tanya, kenapa Tuhan Yesus harus pergi ke surga? Apakah karena itu tempat awal Dia berada dan Dia pulang karena pekerjaannya sudah selesai? Ternyata Alkitab membagikan nuansa yang bukan hanya itu. Kristus naik ke surga karena di dalam surat Ibrani dikatakan, sebagai imam besar Dia harus mentuntaskan korban yang Dia kerjakan di atas kayu salib, dan Dia membawa dirinya datang ke tempat maha suci, yaitu di surga, untuk datang kepada Bapa. Nah, inilah yang ternyata sudah dilakukan secara simbol oleh imam besar di dalam perjanjian lama. Imam besar pada hari raya penebusan akan menyembelih seekor sapi untuk menguduskan mezbah. Setelah itu mereka menyembelih seekor domba, lalu darahnya akan dibawa ke ruang maha suci, dan di situ Dia akan percikan darah domba itu ke atas tutup dari tabut perjanjian. Demikian Kristus menggenapkan para imam besar dengan Dia menjadi korban di atas kayu salib. Dialah domba yang tersembelih, seperti dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Kristus menuntaskan pekerjaan imam besar, menyembelih domba, tapi Dia tidak sembelih binatang,
Sebab surat Ibrani mengatakan, apakah mungkin darah lembu atau darah domba menghapus dosa manusia? Jawabannya tidak mungkin. Kalau begitu apa yang dilakukan di dalam Taurat adalah bayangan. Lalu apa wujud aslinya? Wujud aslinya adalah Kristus yang mengorbankan tubuhnya. Jadi dia tidak pakai domba, dialah domba. Dia imam besar sekaligus kurban. Dia adalah imam sekaligus dombanya. Maka dia disembelih di mezbah, yaitu disalib, di mana dia menyerahkan nyawanya. Dan setelah itu dia mati, dikuburkan, kemudian bangkit. Setelah bangkit, apa yang harus dia lakukan? Dia mesti ke surga, membawa darahnya yang sudah tuntas menggenapkan penebusan untuk dipersembahkan kepada Bapa di surga. Itulah ruang mahasuci yang sejati. Ruang mahasuci di bumi cuma sementara, tapi ruang mahasuci yang ada di surga, itulah ruang mahasuci yang sejati. Maka sebenarnya seluruh bait suci menggambarkan seluruh ciptaan. Ada bumi, ada perjumpaan antara bumi dan sorga, dan ada sorga yang disimbolkan di dalam seluruh bangunan itu. Nah, kalau imam besar pergi ke ruang mahasuci yang dibuat oleh tangan manusia, Kristus pergi ke sorga, yaitu ruang mahasuci yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Nah, maka kita bisa mengerti, oh Kristus mati, dia adalah korban. Ini pekerjaan imam. Lalu setelah itu dia bangkit dan dia naik ke sorga. Ini juga bagian dari pekerjaan imam. Tapi saudara sekalian, ada periode 40 hari sebelum dia naik ke sorga, di mana dia memberitakan bahwa dirinya hidup, lalu dia menunjukkan dirinya hidup kepada para murid. Ini periode bisa diparalelkan dengan bagian mana di dalam perjanjian lama? Saudara, seorang bernama Gregory Bill mengingatkan bahwa di dalam kitab suci ada begitu banyak kaitan, terutama dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dia berusaha membuktikan ini dengan tulis sebuah komentari. Dan komentrinya adalah komentari perjanjian baru, tetapi sebelum dia tafsir, dia membuktikan dulu bahwa apa yang ada di dalam perjanjian baru ada paralelnya dengan perjanjian lama. Bahkan dia mengatakan perjanjian baru hanya mungkin dipahami kalau kita terlebih dahulu memahami apa yang diajarkan di perjanjian lama. Nah, saudara, kita tidak bisa langsung loncat ke kesimpulan, oh ada perjanjian baru, saya mengerti perjanjian baru, saya tafsir perjanjian baru, baru dari situ saya baca perjanjian lama. Greg Bill mengatakan itu terbalik. Saudara tidak bisa memahami perjanjian baru sebelum pikiran saudara ditata ulang oleh perjanjian lama. Maka perjanjian lama memampukan kita berjumpa dengan Kristus ketika membaca perjanjian baru. Martin Luther bahkan mengatakan, perjanjian lama itu seperti bungkus kain yang membungkus bayi Yesus. Ketika engkau ingin berjumpa dengan Kristus, engkau terlebih dahulu harus bersentuhan dengan perjanjian lama. Sama seperti Maria, ketika ingin mengambil tubuh dari bayinya, dia harus buka dulu selimut yang menyelimuti, baru kemudian memandikannya atau melakukan apapun yang ibu lakukan untuk merawat bayinya. Setelah itu, dia akan kembali menutup bayinya dengan selimut supaya hangat. Nah, maka Luther mengatakan ingin berjumpa bayi Yesus, sentuh dulu kain selimut yang menutupi tubuhnya. Kamu mau mengenal Kristus, sentuh dulu perjanjian lama. Itu sebabnya di dalam karir mengajar, Luther lebih banyak mengambil waktu menjelaskan perjanjian lama ketimbang perjanjian baru. Nah, Gregory Bill mengatakan hal yang sama. Mau tahu Kristus dalam perjanjian baru? Jumpailah dulu nubuatnya di dalam perjanjian lama. Mengerti dulu natur dari apa yang Tuhan pesankan tentang penebusan, baru kita bisa lihat Kristus sebagai penggenap. Nah, kalau begitu, periode 40 hari setelah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke sorga, ini periode apa ya? Diparalelkan dengan bagian mana? Nah, di dalam Kisah Rasul pasal pertama, ayat 3 yang kita baca, dikatakan bahwa Kristus berulang-ulang menampakkan diri, kemudian memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Saudara, kata menampakkan diri, ini ada unsur seperti penampakan yang pakai istilah epifani. Penampakan yang bersifat mulia. Nah, saudara sekalian,
apakah Kristus waktu bertemu dengan murid-murid hanya sekadar penampakan? Tentu tidak. Kalau kita percaya, oh itu cuma penampakan, kita bisa bahaya jatuh ke dalam ajaran doketisme. Benarkah Yesus bertubuh? Ya enggak benar-benar bertubuh lah, itu cuma penampakan, cuma appears to be, cuma kelihatan seperti ada badan. Nah itu kita tidak percaya. Kristus benar-benar bertubuh. Dan kebangkitannya adalah kebangkitan di dalam tubuh kebangkitan yang sama seperti yang akan kita dapatkan ketika kita bangkit nanti. Paulus mengatakan kebangkitan Kristus adalah yang sulung dari begitu banyak kebangkitan orang percaya nanti. Jadi Yesus punya tubuh fisik, Yesus punya tubuh kebangkitan yang akan sama dengan yang akan membuat kita nanti bangkit, dan dengan tubuh kebangkitannya kita akan disamakan. Jadi kita akan sama dengan dia di dalam tubuh kebangkitan. Berarti waktu Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-murid, ini bukan merely appearance, bukan hanya kelihatan, bukan hanya seperti dia ada, tapi ini adalah Yesus menyatakan diri di dalam tubuh kebangkitannya. Tapi ada seorang teolog bernama Welker dari Heidelberg. Dia mulai berpikir tentang kebangkitan Kristus, lalu mengatakan, meskipun kita harus terima bahwa Yesus bangkit secara tubuh, namun kitab suci juga membahas penampakan Tuhan Yesus di dalam tubuh kebangkitan sebagai penampakan yang bersifat mulia, yang seperti penampakan yang kita lihat di dalam perjanjian lama. Saudara, ketika murid-murid sedang kumpul di satu ruangan, lalu mereka kunci ruangan itu. Mereka doa dengan ketakutan, mendadak Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah. Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Semua kaget. Loh, bukannya kita sudah kunci ruangan? Kalau sudah kunci, kok dia bisa masuk? Ketika murid berjalan ke Emmaus, Kristus mendampingi mereka, berbicara, berdiskusi. Mereka belum bisa kenal. Mereka lihat wajah Yesus, tapi sesuatu menghalangi mereka untuk mengenal ini Tuhan Yesus. Hal aneh ya, saudara jalan dengan Yesus yang sudah dikenal sebelum dia mati. Sekarang bangkit, kenapa he appears to be different? Kenapa dia kelihatan mempunyai wajah yang beda? Apa yang terjadi? Apa yang Injil Lukas mau katakan? Nah, dua orang murid ini berjalan bersama dengan Kristus. Kristus menjelaskan kepada mereka bahwa kematian dan kebangkitan Sang Mesias sudah tertulis di dalam seluruh perjanjian lama. Wah, dua murid senang. Kami dapat penjelasan bagus sekali. Mereka mulai heran, ini orang siapa ya? Kok penjelasan firman-Nya begitu bagus? Mengapa orang ini begitu pintar, begitu mengerti kitab suci, begitu mengerti pikiran Tuhan, tapi kami belum pernah ketemu dia? Who are you? Ketika mereka akan pergi ke Emmaus, Yesus mau menunjukkan seolah-olah dia berjalan ke tempat lain. Lalu mereka undang, tinggallah beserta dengan kami, kawan yang setia. Mari berada bersama kami, mari lanjutkan perjalanan bersama kami, mari menetap di tempat di mana kami juga akan menetap. Dan Tuhan Yesus mau. Maka ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka melakukan perjamuan. Yesus Kristus memecah-mecahkan roti, lalu mengucap berkat. Langsung mata mereka terbuka. Ini Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit. Nah, ini ada wujud fisik dari kebangkitan Kristus, tapi juga ada hal yang bersifat penampakan, appearance. Kenapa mereka baru kenal Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti? Lukas mau mengatakan, engkau ingin bertemu Kristus, temuilah dia di dalam perjamuan kudus. Wajah Kristus dikenal ketika engkau mengikuti perjamuan kudus. Saudara mau berjumpa Kristus, kita tidak mungkin berjumpa dengan dia secara fisik karena dia sekarang ada di surga. Tapi Lukas mengatakan jangan khawatir, karena ketika engkau melakukan perjamuan kudus, engkau sebenarnya sedang memandang wajah Kristus. Kristus dikenal di dalam perjamuan. Nah, inilah pengertian indah yang Lukas mau bagikan. Nah, jadi ada unsur penampakan, meskipun juga ada unsur tubuh kebangkitan yang secara fisik, secara real, Kristus nyatakan. Nah, saudara, ada penampakan dan ada tubuh real. Lalu ada pengajaran tentang kerajaan, ada hikmat yang dibagikan. Ini paralelnya kemana ya? Banyak orang coba selidiki, lalu mereka mengatakan, wah ini mirip dengan periode 40 hari. Musa mengajarkan Taurat, naik ke atas gunung, kemudian turun dan berbicara kepada orang Israel. Wah, pengalaman Sinai. Ternyata murid-murid mengalami pengalaman Sinai
Seperti orang Israel ada di Gunung Sinai. Waktu itu Musa naik ke atas gunung dan mereka kira Musa sudah mati. Lalu Musa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberitahu hukum-hukumnya kepada Musa dan Musa turun berbicara kepada orang Israel. Nah, waktu Musa bicara kepada orang Israel sadar wajahnya Musa itu bercahaya. Mukanya terang. Ini Musa asli atau penampakan? Musa bilang asli. Ini aku. Tapi kenapa mukamu bercahaya? Ada unsur penampakan di dalamnya. Musa heran, masa sih bercahaya? Nah, dulu belum ada kamera untuk selfie. Jadi waktu Musa dibilang mukanya bercahaya, Musa nggak bisa lihat sendiri. Lalu Musa mengatakan, wah kalau mukaku bercahaya bahaya. Kenapa bahaya? Karena engkau memandang saya, engkau akan merasa saya punya cahaya mirip dengan cahaya Tuhan. Gak boleh. Cahayaku adalah cahaya yang bisa redup. Nah itu sebabnya ketika Musa mau berbicara kepada orang Israel, dia selubungi mukanya. Kenapa diselubungi? Supaya orang Israel dengar firman, bukan kagum pada penampakan. Begitu lihat muka terang, semua akan kaget. Saya yakin ya kalau saya khotbah hari ini, mendadak muka saya bersinar lebih terang dari lampu sorot. Saudara langsung kagum dan langsung lupa semua yang dikhotbahkan. Begitu pulang saudara langsung masukkan ke Instagram. Today I found miracle. Hari ini di GRI ada mujizat. Pengkhotbahnya wajahnya bercahaya. Nah kalau sekarang saudara kalau lihat cahaya, ini cuma pantulan lampu sorot ke mukaku yang berminyak. Nah saudara, kalau saudara lihat wajahku bercahaya, saudara mengatakan, wow pengkhotbahnya mukanya terang, bercahaya, menakjubkan. Lalu orang tanya, kapan kamu lihat pengkhotbahnya bercahaya? Waktu dia khotbah, mukanya bercahaya. Oke, apa yang dia khotbahkan? Nah itu saya nggak tahu. Karena aku sibuk mengagumi cahaya yang bercahaya di mukanya itu loh. Nah saudara Musa lihat orang Israel kagum. Wah Musa kok bisa bercahaya mirip dewa-dewa. Tapi kita nggak boleh percaya dewa-dewa. Kita bikin dewa-dewa yaitu lembu emas langsung dikutuk sama Tuhan. Dimarahin, dihukum. Jadi kami tidak boleh lagi punya dewa-dewa. Tapi ini Musa kok mukanya bercahaya. Maka untuk menolong semua orang, Musa tutup wajahnya. Kenapa wajah dia bercahaya? Karena dia baru mendapatkan kesempatan bicara dengan Tuhan. Lalu sekarang dia menyatakan firman Tuhan dengan wajah bercahaya. Nah maka Musa berbicara kepada orang Israel seperti penampakannya Tuhan. Seperti Tuhan menampakkan diri, tapi orang Israel bilang, tunggu dulu, ini bukan Tuhan, ini Musa kok. Nah saudara sekalian, kenapa Musa menampakkan dirinya kepada orang Israel setelah turun dari Gunung Sinai? Karena dia punya pesan tentang bagaimana Tuhan akan membentuk Israel menjadi kerajaan imamat. Engkau akan menjadi priestly kingdom. Engkau akan punya Torah. Engkau akan punya firman yang harus engkau simpan di dalam hatimu. Engkau juga akan punya kemah suci. Maka pesan Tuhan kepada Musa adalah Torah, Musa harus catat. Kemudian pesan membangun kemah suci yang juga Tuhan percayakan kepada Musa. Nah jadi saudara sekalian, Musa mendapatkan Taurat, Musa juga mendapatkan petunjuk untuk membuat kemah suci. Dengan demikian orang Israel dapat dua. Yang pertama dapat firman, yang kedua dapat kemah suci. Dua ini dikombinasikan, maka Israel menjadi kerajaan imam satu-satunya di seluruh dunia. Tidak ada kerajaan seperti Israel. Semua raja-raja lain dipimpin raja, dipimpin oleh seorang yang berkedudukan sebagai pemimpin militer, sekaligus menjadi raja atas seluruh umat. Tapi Israel tidak ada raja. Waktu ditanya, bagaimana engkau menjalankan negara ini ya Tuhan? Tuhan mengatakan, aku akan berikan petunjuk lewat firman, aku akan berikan petunjuk lewat para imam, dan aku akan hadir di tengah-tengah engkau di dalam kemah suci. Maka waktu Israel menikmati pengalaman Sinai, Tuhan mengatakan ini pengalaman akan menyertai kamu. Jadi apa yang orang Israel dapatkan adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Wah Tuhan menampakkan diri, lakukan apa? Memberikan petunjuk, memberikan firman, dan memberikan pengertian tentang kemah suci kepada Musa. Selain itu Tuhan mengatakan inilah yang harus kamu lakukan jika engkau mau menjadi bangsa yang seturut kehendak Tuhan. Jalankan keadilan, taati firman, perlakukan orang lain dengan benar, hiduplah suci, jaga dirimu dari kecemaran, dan lakukanlah ini, dan ini.
untuk menjaga kesucianmu. Supaya engkau suci, jaga apa yang engkau makan. Supaya engkau suci, mengerti tempatmu di dalam periode siklus biologis dari hidupmu. Supaya engkau hidup suci, mengerti bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarmu. Supaya engkau hidup suci, tahu dan hargai properti milik orang lain. Supaya engkau hidup suci, setialah di dalam pernikahan dan kekudusan. Nah saudara, semua Tuhan berikan supaya Israel mengerti bagaimana harus hidup. Bagaimana hidup itu penting untuk dipahami. Dan saudara sekalian, hidup diberikan oleh Tuhan di dalam sebuah wadah. Wadahnya tidak sekecil hanya keluarga. Wadahnya adalah sebuah bangsa. Untuk firman Tuhan dijalankan, mesti ada bangsa yang kompatibel dengan perkataan firman yang Tuhan berikan. Sekarang di dalam zaman teknologi, saudara mungkin sering menemukan ada aplikasi-aplikasi yang perlu diupdate. Saudara buka laptop atau buka HP, kemudian ada satu usulan, klik untuk update. Softwaremu perlu diupdate. Kenapa perlu diupdate? Karena sudah ada perkembangan tambahan. Lalu ketika saudara mau update, kalau saudara menggunakan alat hardware yang kurang bagus, nanti akan ada pilihan mengatakan jika engkau tetap mau update, hardwaremu kurang compatible. Nanti programnya nggak bisa berjalan dengan sempurna. Wah kalau begitu mesti ganti hardware. Saya sudah punya yang prosesornya seperti ini, sekarang mesti ganti yang lebih tinggi. Saya sudah punya dengan memori seperti ini, sekarang mesti ganti yang lebih tinggi. Saya sudah punya dengan kecepatan dari alat-alat hardware yang sangat-sangat baik, tapi ternyata kurang. Kalau saya paksa update softwarenya, nggak bisa jalan. Akhirnya saudara terpaksa mesti beli, entah itu handphone baru ataupun laptop baru. Nah sekarang orang-orang mau cari iPhone 17 kali cicil. Kenapa mesti ambil yang mesti cicil begitu banyak? Oh karena katanya mesti sesuai compatible dengan apps-nya. Apps-nya perlu untuk apa? Yang nggak ada sih, paling cuma untuk main game. Oh kamu perlu update untuk main game? Iya. Lalu hardware-nya diganti karena engkau mau main game? Iya. Wah itu kurang jadi dorongan yang mulia. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, apa yang jadi software mesti diwadahi oleh hardware yang nyambung. Sebenarnya ini juga terjadi di dalam komunitas manusia. Hikmat yang ada dalam pikiran kita harus jalan di dalam wadah komunitas yang kompatibel dengan hikmat itu. Ada yang mengatakan, kalau kita mau jalankan kehidupan yang beres, tapi lingkungan gak beres, jadi susah ya. Mau jujur di tengah-tengah bangsa, jadi kurang jujur. Karena bangsa perlu penuh orang yang tidak jujur. Sudah ketika saya masih di Bandung, saya ajak seorang profesor yang berikan seminar di GRI Bandung, yaitu Profesor Craig Bartholomew. Saya bertugas ajak dia cari makan. Lalu saya tanya ke dia, mau makan apa? Dia mengatakan, apapun yang kamu bisa kunyah, saya bisa kunyah juga. Oh nanti kalau sakit perut bagaimana? Enggak, saya sudah terbiasa makan apapun, perutnya cukup tahan. Nah kemudian kami keluar waktu itu dari kompleks, itu kompleks yang buruk sekali. Karena mobilnya lebih banyak daripada kemampuan tempat itu untuk menampung mobil. Jadi saudara bisa pakai 1 jam hanya untuk keluar. Nah waktu itu agak sedikit lebih sepi. Kemudian ketika akan keluar, saya nengok ke dia, ke Bapak Craig Bartholomew. Lalu mengatakan, maaf ya, kamu akan menyaksikan sesuatu yang kurang berprinsip Kristen. Apa itu? Saya akan gertak orang supaya mereka berhenti, supaya saya bisa masuk barisan ke jalan yang udah keluar. Itu cara keluar. Saudara mau keluar Hyper Square dengan santun, gak akan pernah bisa keluar. Begitu mau maju sedikit, mobil satu sudah lewat. Begitu mau maju, motor lagi sudah lewat. Saudara kalau ada banyak motor dan mobil banyak, caranya bagaimana? Majunya tanpa ngerem sepertinya, tapi tetap siap-siap ngerem. Nanti kalau motor lihat mobil saudara maju terus, motor itu akan ke kanan. Waktu motor ke kanan, mobil otomatis akan berhenti. Jadi kita jadi ada jalan. Jadi bagaimana cara keluar? Gertak motor untuk kasih kita jalan supaya mobil berhenti. Ini prinsip boleh catat ya, nanti saudara bisa praktekkan kalau ke Bandung. Dan saya mengatakan, Pak maaf ya engkau akan menyaksikan sesuatu yang kurang Kristen. Lalu kemudian saya lakukan itu. Lalu dia mengatakan, no sebenarnya ini prinsip sangat Kristen. Loh masa sih Kristen? Saya langsung bersyukur, lega sekali hatinya. Kenapa Kristen? Karena kalau engkau tidak lakukan ini, engkau berlaku tidak adil kepada barisan belakangmu. Yang belakangmu antri mau keluar tunggu, kamu keluar lama, kasihan. Jadi memang ini harus terjadi di dalam dunia Bandung, katanya begitu. Wah saya jadi sadar ya, santun-santun
silakan orang lewat, yang belakang jadi panjang. Mungkin di mobil belakang ada yang istrinya sudah mau melahirkan di rumah sakit, dia mau buru-buru. Jadi lama karena kita terlalu santun. Jadi kalau begitu menyetir nggak boleh terlalu santun ya. Kenapa? Karena konteksnya kurang santun. Saya minta maaf loh kalau ini jadi batu sandungan untuk saudara. Tapi ini fakta kan ya. Saya mau hidup seperti ini, konteksnya nggak ada. Aku mau hidup begini, tapi lingkungannya nggak ada loh. Nah Tuhan tidak memberikan Taurat di Mesir, nggak ada konteksnya di situ. Tuhan tidak berikan hikmat yang bersifat wahyu khusus kepada bangsa lain tanpa membuat bangsa itu jadi komunitas umat terlebih dahulu. Maka untuk Tuhan menurunkan Torah, Tuhan panggil dulu Israel keluar. Engkau harus jadi bangsa yang bebas dari Mesir. You are not part of Egypt. Kamu bukan bagian dari Mesir. Kamu keluar dari Mesir. Kamu harus dipisahkan dari Mesir. Maka mereka menjalan lewat laut yang sudah terbelah. Setelah itu Mesir mau ikut, gak bisa. Mereka tenggelam karena air laut langsung tertutup. Nah maka Mesir beda dengan Israel. Israel bangsa khusus. Tidak ada kesamaan dengan Mesir. Mereka disiapkan Tuhan untuk menjadi wadah. Taurat diberikan dan dihidupi. Nah wadah ini mesti kudus. Maka ketika wadah ini ternyata menyembah lembu emas, Tuhan mengatakan saya akan binasakan. Musa yang doa terus, Tuhan jangan, kasihan. Jangan sampai orang menista namamu. Dengan mengatakan Tuhan sanggup bebaskan mereka dari Mesir. Hanya untuk bantai mereka di padang gurun. Jangan. Musa akhirnya dapat jawaban dari Tuhan. Oke, saya tidak menghancurkan Israel. Tapi jika mereka melanggar lagi, saya akan binasakan mereka pada waktunya. Dan ternyata mereka melanggar lagi. Ketika mereka harusnya masuk Kanaan untuk perang. Mereka lihat orang Kanaan kok besar-besar ya. Badannya tinggi, kita seperti belalang. Maka mereka mengatakan, Musa, kami tidak mau pergi perang. Kami mau balik, kami mau matikan kamu. Karena kamu suruh kami berperang. Akhirnya Tuhan marah sekali. Tuhan putar mereka 40 tahun. Supaya generasi pemberontak itu mati di padang gurun. Kenapa generasi pemberontak itu mesti mati? Karena Tuhan ingin berikan firman di dalam konteks atau wadah umat yang kudus. Nah saudara, Tuhan memberikan firman kepada Musa. Lalu Musa mengkhotbahkannya kepada Israel. Sehingga waktu Israel menjalankan firman, mereka disiapkan menjadi wadah untuk menikmati firman Tuhan. Ini dua aspek yang sangat penting. Firman menyiapkan umat. Setelah umat disiapkan oleh firman, maka umat akan menikmati firman. Dua tahap yang wajib ada. Tahap pertama, firman diberikan dan mungkin akan ada kematian. Ini dikatakan oleh Paulus. Ketika firman diberikan, pada hari Taurat turun, begitu banyak orang Israel mati. Tapi saudara sekalian, ketika firman diberikan, kita berusaha jalankan, maka akan tercipta komunitas yang dikuduskan oleh firman. Dan pada waktu itu, manisnya firman, indahnya menjalankan kekudusan, limpahnya taat kepada Tuhan, menjadi sesuatu yang berlimpah di dalam komunitas umat Tuhan. Ini juga sama untuk kita. Saudara, makin mampu jalankan firman, makin firman menjadi nikmat. Di dalam tradisi Israel dikatakan firman Tuhan itu manis seperti madu, melampaui madu bahkan. Nah orang tua seringkali cicipkan madu ke anak-anak, waktu anak-anak cicip, waduh madunya enak, manis. Orang tua mengatakan firman lebih manis daripada madu. Kok bisa? Kalau engkau sudah jalankan, kalau komunitasnya jalan. Nah saudara, mari ciptakan komunitas di mana firman Tuhan menguduskan, dan ketika itu terjadi, ini akan jadi komunitas yang menikmati menjalankan firman. Nah Tuhan siapkan Israel, Tuhan berikan firman, Tuhan siapkan mereka menjadi bangsa yang beda dengan bangsa lain. Bangsa lain punya raja, engkau punya hikmat ilahi. Bangsa lain punya berhala, engkau punya kemah suci. Apa guna kemah suci? Supaya seluruh kemuliaan Tuhan di atas gunung Sinai dibawa bersama dengan Israel. Tuhan mau berjalan bersama dengan umat. Tuhan mau menyertai umat. Sehingga pengalaman di atas gunung Sinai dinikmati oleh orang Israel. Nah inilah big picture, gambaran besar dari pengalaman Sinai. Seorang teolog reform dari Jepang bernama Kyuchi, Nobuyoshi Kyuchi. Dia mengatakan bahwa mengekalkan pengalaman Sinai, inilah kebutuhan orang Israel. Orang Israel perlu mendapatkan sentuhan
Tuhan yang hadir di tengah mereka. Mereka waktu mau berjalan dari Gunung Sinai, kemuliaan Tuhan pindah dari Gunung Sinai ke kemah suci. Lalu setelah itu mereka berangkat, kemah suci ikut diangkut oleh imam. Setelah mereka berhenti, kemah suci kembali didirikan dan kemuliaan Tuhan berdiam di kemah suci. Jadi pengalaman Sinai dikekalkan di dalam kehidupan orang Israel kemanapun mereka pergi. The perpetuating of Sinaitic experience. Mengekalkan pengalaman Sinai ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, ini pola yang Tuhan mau dimiliki oleh bangsa pilihannya. Tapi ini pola yang sangat tidak dimengerti oleh orang dunia. Orang dunia tidak mengerti faedahnya Tuhan hadir. Kenapa Tuhan mesti hadir? Kita tidak compatible dengan dunia di mana Tuhan rela hadir. Ada kalimat yang dikatakan oleh seorang bernama Tim Keller. Tim Keller dapat ini dari C.S. Lewis ya, bukan dari dia sendiri. Tim Keller mengatakan, zaman kita adalah zaman yang sangat kaya teknologi, tetapi sangat miskin semua imajinasi dan fantasi otherworldly. Semua imajinasi dunia yang lain itu miskin sekali di sini. Teknologi begitu bagus, begitu menolong, begitu efektif, tetapi pengalaman mempunyai imajinasi akan dunia yang di atas sana, itu nyaris tidak dimiliki. Nah maka saudara sekalian, kita sebenarnya hidup makin miskin. Miskin imajinasi, miskin segala hal yang membuat kita bisa berkait dengan pengharapan yang akan datang. Banyak orang cuma pikir untuk mengenal Tuhan, perkayalah cara berpikir. Pokoknya cara berpikir benar, saya sudah kenal Tuhan. Apa yang diperlukan untuk kenal Tuhan? Oh, doktrin. Saya perlu doktrin yang benar, saya perlu mengerti pengertian kitab suci, saya perlu mengerti argumen tentang apa yang diajarkan Alkitab. Itu yang saya perlu. Salah. Saudara juga perlu imajinasi. Saudara perlu kekayaan di dalam memahami Tuhan yang melampaui pikiran, yang melampaui kemampuan kita berbahasa. Tuhan melampaui pengalaman kita, melampaui kemampuan kita berpikir, melampaui kemampuan kita untuk menuturkan dia dalam penjelasan kata-kata manusia. Tuhan melampaui itu semua. Nah bagaimana menikmati Tuhan yang melampaui itu? Saudara memerlukan seni. Kenapa ya kita perlu seni? Supaya saudara tahu ada cara lain untuk mengenal Tuhan yang melampaui bahasa dan kata-kata pengetahuan saja. Seorang bernama Calvin Searfeldt, dia mengatakan hidup manusia ini ada banyak sekali sudut. Saudara, ada sudut keluarga, ada sudut profesi, ada sudut gereja, ada sudut iman, ada sudut pengertian doktrinal, ada sudut teori, ada sudut sains, dan berbagai macam sisi saudara punya di dalam hidup. Hidupmu kaya bukan main. Saudara tidak bisa cuma menangani satu ya, saudara bisa menangani banyak di dalam hidup saudara hari demi hari. Pendeta Agus pernah mengatakan dia pernah satu mobil dengan seorang pengurus dari gereja. Waktu itu dia angkat telepon, waktu itu yang telepon ada 4 orang berbeda. Ini menunjukkan 4 dunia yang beda. Telepon pertama dari bosnya. Bagaimana pekerjaan ini? Sudah siap Pak, nanti saya akan siapkan. Saya sudah urus ini, sudah atur itu. Wah, semua dia ingat dalam pikiran. Langsung dia jawab bosnya. Setelah itu selesai, ngobrol sebentar dengan pendeta Agus, lalu kemudian telepon bunyi lagi. Nah ini orang super sibuk. Lalu kemudian dia angkat lagi, ternyata anaknya yang tanya, "Ma, sereal ditaruh di mana?" Mamanya masih ingat. Sereal ditaruh di satu lemari di samping kulkas yang bagian nomor 3. Di belakangnya, saya lupa apa waktu itu ya, ini contoh aja lah. Di belakangnya minyak, pokoknya di belakang itu ada sereal. Coba cari di sana, wah beres. Kemudian telepon ditutup, bunyi lagi. Sangat dikejar oleh orang-orang lain. Lalu, ibu ini angkat telepon, mendadak suasana rohani memenuhi mobil. Ternyata Pak Romi yang telepon, pendeta. Dikatakan, bagaimana persekutuan kemarin? Oh ya berjalan baik Pak. Berapa yang hadir? Segini yang hadir. Waduh, suasana rohani muncul. Setelah telepon ditutup, suasana rohani hilang lagi. Kemudian setelah itu ada lagi teman yang telepon. Nah ternyata dia punya aspek hidup begitu kaya. Saudara punya aspek begitu kaya. Aspek yang kaya bisa membuat saudara merasa hidup berlimpah atau merasa hidup terpecah. Seperti bingung, saya ini siapa ya? Apakah saya seorang ibu? Atau seorang profesional, atau seorang aktivis gereja, atau apa? Hidupku begitu banyak sisi, dan aku sepertinya tidak sanggup tangani semuanya. Nah apa bedanya hidup yang kaya dan hidup yang terpecah?
Bedanya adalah hidup yang kaya itu membuat seluruh aspek saling terkoneksi. Aspek yang satu terkoneksi dengan yang lain. Aspek yang lain memperkaya yang satu. Sedangkan hidup yang terpecah itu dijalani kalau tidak ada kaitan antara satu aspek hidup dengan aspek hidup yang lain. Kenapa kita rasa hidup terpecah? Karena mungkin kehidupan gereja kita pecah total dengan kehidupan profesi kita. Mungkin kehidupan keluarga kita pecah total dengan kehidupan di dalam gereja. Saya ingat sharing dari satu orang pendeta. Waktu pendeta ini ingin kunjungi jemaat, baru dia mau pencet bel masuk ke rumah jemaat itu. Terdengar teriakan amarah dan lemparan barang yang keras dari dalam rumah. Marah-marah, buk, barang dilempar, dia kaget. Ini salah rumah atau enggak ya? Kemudian dia pikir enggak mungkin salah. Akhirnya dia pencet bel, kemudian tidak lama suasana hening, yang tadinya ada bakbuk, wow, hilang. Nah setelah itu pintu dibuka, ternyata memang jemaatnya. Mereka sudah sangat ramah, mukanya begitu ramah. Pak pendeta sudah datang, iya. Bu, Pak pendeta sudah datang, iya Pak. Aduh senangnya Pak pendeta sudah datang, mari masuk Pak. Iya, lalu pendetanya dipersilakan masuk. Mari istriku yang cantik, tolong ambilkan minum. Ya suamiku yang ganteng, aku ambilkan minum. Pendeta ini bingung, tadi saya dengar apa ya? Apa ada film? Mungkin mereka lagi nonton film kungfu. Waduh ini baru dia tahu mereka baru selesai bertengkar. Tapi langsung masuk ke dalam mode baru. Mode rohani. Karena pendeta datang. Nah saudara, kenapa hidup terpecah? Karena satu aspek tidak ada kaitan dengan aspek lain. Aspek keluarga ya aspek keluarga. Injil tidak masuk situ. Aspek gereja ada Injil. Tapi hal-hal yang berkait dengan wahyu umum. Seperti nggak bisa masuk. Nah hidup terpecah itu menyengsarakan. Bikin kita sangat-sangat sulit untuk mengerti identitas kita yang limpah di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana ya supaya nggak terpecah? Ayo mesti ada kaitan satu dengan lain. Satu aspek hidup menjadi aspek belajar bidang hidup yang lain. Gimana ini saling terkait? Calvin Searfeldt mengatakan dengan mempunyai imajinasi. Kalau saudara tidak punya imajinasi, sulit mengaitkan aspek satu untuk menjadi bahan memperkaya aspek yang lain. Tapi gimana bisa punya imajinasi? Belajarlah menikmati seni. Seni itu sangat penting. Maka ketika saudara belajar menikmati true beauty, true expression of art, ekspresi sejati dari seni yang agung, saudara mulai mempunyai kemampuan untuk melihat gambaran dengan cara yang beda. Saudara kalau mendengarkan khotbah tentang penyaliban Kristus, saudara mendapatkan pengertian, lalu saudara melihat lukisan tentang penyaliban Kristus, saudara akan mendapatkan pengertian yang lain, yang bisa saling dikoneksikan dan saling memperkaya. Karena inilah yang dilakukan oleh seni. Maka saudara, hidup yang kaya adalah hidup yang melihat bagaimana satu aspek diperkaya oleh aspek yang lain. Dan itulah yang Tuhan melakukan di dalam konteks hidup kita. Hidup yang diperkaya oleh Tuhan. Hidup yang berlimpah oleh karena Tuhan. Tapi ada satu unsur yang sangat penting, satu unsur yang tidak boleh tidak ada, yaitu kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, hidup akan berlimpah. Tuhan tidak dianggap, maka hidup akan kacau dan menjadi begitu rusak. Saudara sekalian, kalau saya mau hidup, saya harus hidup dengan kesadaran Tuhan ada. Dan waktu saya sadar Tuhan ada, saya mesti memberikan ekspresi yang pantas untuk kehadiran Tuhan. What should I do? Bagaimana aku harus bertindak di tengah-tengah Tuhan hadir? Nah ini yang Tuhan mau bentukkan ke dalam Israel. Maka setelah Tuhan memberi firman, Tuhan juga menyatakan kepada Musa, bangunlah kemah suci. Dan Tuhan mengatakan, aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Mulai dari kamu berjalan di kaki gunung Sinai. Sampai nanti engkau mewarisi tanah perjanjian. Yang aku berikan kepadamu. Bahkan sampai ketika engkau beranak cucu, bertambah banyak. Dan memenuhi tanah perjanjian. Aku akan senantiasa menyertai engkau. Nah saudara, Tuhan menyertai ini konsep yang indah. Tapi keindahan pengertian ini seringkali kurang kita gali. Kita cuma punya gambaran yang sifatnya kulit tentang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, ya Tuhan hadir. Apa artinya Tuhan hadir? Ya pokoknya dia memimpin, dia dekat, dia ada bersama dengan saya. Tapi ada pertanyaan kedua, kalau Tuhan hadir, apa yang harus engkau lakukan? What should you do? Tuhan hadir, kita tidak mungkin hidup seperti biasa. Kalau Tuhan hadir, kita tidak mungkin bertindak normal dengan cara yang sama seperti kalau Tuhan tidak ada. Nah inilah yang Tuhan mau atur untuk Israel mengerti.
Jika engkau mau Tuhan hadir, maka akan ada banyak hal yang membuat engkau goncang di dalam hidup. Tuhan hadir, engkau harus mengubah banyak hal. Mengubah hidup yang cemar menjadi hidup yang kudus. Mengubah pikiran yang tidak hormat kepada Tuhan menjadi pikiran yang mengerti firman dan berdasarkan seluruh hidup yang lain berdasarkan firman itu. Nah saudara, harus ada respons. Tanpa respons yang beres, tidak mungkin bisa ada pengertian untuk hidup dengan limpah di tengah kehadiran Tuhan. Hal yang membuat kita menikmati kehadiran Tuhan adalah kalau kehadiran itu mengubahkan kita. Saudara, kalau saudara menyewa seorang ahli, ya, misalnya saudara mempunyai sebuah bisnis, lalu saudara sewa seorang ahli memberikan nasihat tentang bisnis saudara. Lalu saudara dengar nasihat dari ahli itu, kemudian saudara catat, saudara tulis. Kemudian setelah itu orang tanya, gimana Pak? Sudah dengar nasihat dari dia? Sudah. Apa yang kamu dapat? Nasihatnya jelek. Saya nggak perlu lakukan. Saya nggak merasa perlu dengar. Lalu saudara tetap jalankan hal yang sama. Maka kehadiran penasehat itu nggak ada gunanya. Dia tidak berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan. Dia berguna untuk mengubah saudara menjalankan bisnis yang selama ini saudara jalankan. Demikian dengan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir? Ya. Apa yang membedakan aku menikmati kehadiran Tuhan dengan tidak? Saudara, harus ada perubahan. Tuhan hadir, saya berubah. Tuhan hadir, saya tidak pernah sama. Dalam hal apa kehadiran Tuhan harus membuat kita berubah? Saudara, yang pertama, kalau Tuhan hadir, tidak boleh ada berhala. Hatiku harus jadi milik Dia. Tuhan hadir dengan menuntut hati. Tuhan menuntut perubahan. Saya tidak boleh hanya lihat Tuhan sebagai salah satu yang kepadanya saya mau memberikan hati, sambil berikan cabang hatiku kepada yang lain. Banyak pernikahan dirusak karena banyak orang tidak mengerti konsep berpikir seperti ini. Engkau berikan hatimu, ya sudah tuntas engkau berikan, atau masih ada pecahan diberikan kepada yang lain. Kalau masih ada pecahan-pecahan itu yang akan menghancurkan. Saya baca buku yang ditulis oleh satu orang yang mengalami begitu banyak derita. Dia pernah mengalami kakinya diamputasi. Dia mengalami gangguan penglihatan. Dia mengalami begitu banyak hal setelah pulang dari perang. Dia seorang tentara. Nah, pulang dari perang dengan badan cacat. Dia mengalami depresi berat. Dia depresi lalu dia minum. Depresi kemudian minum. Sampai satu hari dia mengatakan, saya nggak bisa begini terus. Saya mesti bangkit. Dia mulai tinggalkan minum. Dia mulai tata ulang hidupnya. Saya mau hidup dengan limpah. Meskipun saya tidak punya badan yang utuh. Meskipun saya cacat. Nah, dia mulai ubah dirinya. Dia mulai lihat apa yang bisa aku lakukan. Oh, aku punya kemampuan untuk mengarang cerita. Maka dia mulai menulis cerita. Dia tulis cerita, novel-novel. Dia jual, ternyata berhasil. Ketika berhasil hidupnya mulai naik. Dia mulai menikmati kesuksesan menjadi penulis novel. Lalu setelah terus sukses, hidupnya makin baik, makin baik. Akhirnya dia tulis kisah hidupnya. Seorang tentara yang mengalami cacat, setelah itu berhasil menangani cacatnya dengan kehidupan yang sukses. Wah, dia berhasil, bukunya langsung jadi best seller. Karena orang senang sekali melihat from zero to hero. Oh, ini orang tadinya kacau, cacat, penuh dengan kelemahan. Sekarang kok jadi orang yang berhasil, aku juga mau tahu apa rahasianya. Mereka beli buku orang ini. Lalu dia menjadi sangat kaya, hidupnya begitu baik, tapi ada satu hal yang dia tidak lepas, yaitu dia tetap minum. Dia tetap minum dan dia sukses. Dia tetap minum dan dia jalankan hal yang lain. Akhirnya lama-lama keadaan minum mulai menguasai dia. Dia sudah sukses, dia tidak tahu apa lagi yang mau dia kejar. Waktu-waktu luang untuk minum menjadi lebih banyak. Dia tenggak minuman lebih banyak, mulai terbiasa mabuk. Akhirnya kebiasaan mabuk merusak semuanya. Hidupnya turun lagi dan dia mengalami depresi lebih parah dari sebelumnya. Di dalam keadaan sangat depresi, dia putuskan mau cabut yang wajahnya sendiri. Maka dia mengatakan hidup sudah tidak gunanya. Tidak ada guna saya jalani hidup. Lalu dia tulis surat perpisahan sebelum dia bunuh diri. Dia mengatakan, saya dikalahkan oleh 2% hal buruk yang saya pegang. Meskipun saya sudah memenangkan 98% bagian hidup untuk kesuksesan. Dia tulis ini, lalu dia bunuh diri. Dia mati. Orang yang dapatkan tulisan ini sedih bukan main. Saya sudah menang 98%. Cuma sisa 2%.
Tapi 2% itu yang dieksploitasi oleh si jahat untuk menghancurkan orang ini. Saudara, kita semua pikir kita orang hebat. Sisa 2% gak apa-apalah. Aku 98% taat sama Tuhan. 2% itu nothing, begitu kecil kok. Oke lah, aku ada salah. Aku ada sisi buruk. Aku ada lalat mati di dalam sebuah minyak urapan yang wangi. Nothing, lalat itu kecil. 98% sudah bagus. Tinggal 2% yang jelek. Sudah tahu tidak, iblis akan pakai yang 2%. Dia tidak membuat saudara goncang lagi dalam yang 98%. Dia akan bilang, oh kamu hebat ya, kamu punya hidup 98% sudah beres. Gak apa-apa, itu oke loh. Nilai 98 itu sudah melampaui nilai kelulusan. Sudah lulus kok. Tapi yang 2% masih dipertahankan, ini yang menghancurkan. Sudah semua orang hancur karena sisi yang dia pegang yang tidak dia lepas, yang tidak dia perbaiki. Akhirnya itu yang dieksploitasi oleh si jahat. Maka saudara, si jahat datang untuk menghancurkan manusia. Kompatibilitas umat, Tuhan sudah bikin wadah yang bisa terima firman. Supaya hidup jadi berlimpah. Ini dirusak oleh si jahat. Si jahat bikin kita tidak cocok dengan firman. Tidak cocok dengan hikmat Tuhan. Dan akhirnya wadah yang Tuhan buat untuk menjadi tempat firman dengan limpah dijalankan. Menjadi hilang. Pelan-pelan orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala, dalam ketidaksetiaan, dalam memikirkan kenikmatan hidup, semua mengalihkan pikiran mereka dari Tuhan. Tuhan mau hadir, tapi saudara mesti memberikan sepenuhnya hatimu untuk Tuhan. Gak boleh ada sisa buat hal yang cemar, yang dibenci oleh Tuhan. Cintailah Tuhanmu, dan dari situ engkau akan belajar untuk menikmati Dia di dalam pemberiannya. Cintailah Tuhan, dan nikmatilah pemberiannya. Tapi jika engkau tidak pernah mencintai Tuhan, engkau akan mengeksploitasi pemberiannya dan iblis akan mengeksploitasi hawa nafsumu. Sehingga engkau binasa di dalam berkat yang Tuhan berikan. Mati di dalam tanda cinta Tuhan, yaitu berkat-berkatnya. Karena kita tidak mau datang kepada Tuhan sepenuh hati. Tuhan hadir dan Tuhan katakan, jangan ada berhala. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku ingin menyatakan diri di tengah-tengahmu. Tapi engkau tidak boleh punya hati yang tidak diberikan dengan utuh kepadaku. Saudara, mari siapkan diri menjadi umat Tuhan. Saudara ada di dalam komunitas yang harus sepenuhnya diarahkan kepada Tuhan. Tidak ada sisa bagi yang lain. Tidak boleh nyaman di dalam sisa hati yang diberikan untuk si jahat. Nah maka hal pertama yang Tuhan mau, konsentrasikan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Baru kemudian ada yang kedua, nikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan umat. Nah inilah prinsip yang kedua. Yang pertama, hanya Tuhan, tidak boleh ada berhala. Yang kedua, nikmatilah Tuhan bersama-sama dengan umat. Mari nikmati Dia. Tuhan adalah Allah yang indah. Allah yang menarik kita dengan His beauty, dengan keindahannya. Tidak ada orang yang ditarik oleh keindahan dengan terpaksa. Saudara, gak ada yang bergumul untuk hal yang indah ya. Kalau ada laki-laki yang lihat ada perempuan cantik, lalu perempuan itu didekati oleh laki-laki ini. Wah, makin lama mereka makin akrab, akhirnya laki-laki ini beranikan diri untuk jadikan perempuan ini pacar. Mungkin gak dia keluarkan kalimat seperti ini. Hai perempuan, kamu itu orang baik, kamu itu orang yang saleh. Aku ingin jadi pacarmu meskipun ada ganjelan, yaitu kamu cantik. Andai kamu jelek, aku akan lebih suka mencintai kamu. Sayangnya kamu cantik, rasanya gak ada orang seperti itu. Ya kalau ada ya mohon konseling ya, saya gak tahu apa yang salah dengan engkau. Nah saudara akan mengatakan, wah dia cantik, plus juga baik, dan juga saleh. Lumayanlah, tapi cantik itu sangat menarik hati. Demikian ketika saudara mengatakan, aku mau mendekat ke Tuhan. Aku mau menyembah hanya Dia. Ketahuilah kalau Dia itu adalah Allah yang indah. Meskipun keindahannya adalah keindahan yang memberikan kepada kita kenyamanan sekaligus kegentaran. He is fearfully beautiful. Seperti yang di-coin oleh seorang teolog dari Amerika. Dia adalah Allah yang indah tapi juga memberikan kita gentar dalam hati kita. Agustinus di dalam buku Confessions mengenai ciptaan. Dia mengatakan ciptaan itu selalu membawa kita merenung tentang dua sisi dari Tuhan. Yang satu, oh Tuhan kau sangat beautiful. How great thou art. Di dalam semua keindahan karya yang kau buat. Tapi ada yang kedua, betapa menggentarkan dan menakutkannya engkau. Saudara kalau lihat angin yang kencang, kemudian langit yang gelap,
lalu hujan yang keras, badai dan petir, saudara akan mengatakan sungguh Allah itu agung dan membuat saya takut. Begitu hujan selesai, awan gelap sirna, muncul pelangi. Saudara langsung mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang indah. Indah dan menakutkan. Nah ini menggerakkan kita untuk datang ke Tuhan. Tapi kita datang ke Tuhan dengan sikap hormat, dengan sikap ingin sujud menyembah Dia. Ini yang Tuhan mau ada dalam umatnya. Maka Tuhan siapkan Israel menerima firman, menjadi umat yang kompatibel dengan firman. Dan Tuhan mengatakan, saya akan membawa engkau masuk tanah perjanjian, dan kau akan menikmati berkat yang limpah dari Tuhan. Tapi saudara, siapa yang bisa menuntaskan memimpin Israel masuk tanah perjanjian? Musa nggak bisa. Musa berkali-kali mengalami kesulitan tangani orang Israel. Dia pernah mengatakan ke Tuhan, Tuhan, apakah saya yang lahirkan mereka? Kenapa saya yang disulitkan terus oleh mereka? Musa sangat-sangat sulit untuk memimpin Israel karena dia sendiri banyak kelemahan. Lalu siapakah yang harus memimpin orang Israel? Harunkah? Harun ketika akan dilantik menjadi imam besar, dia harus mempersembahkan korban, yaitu seekor sapi. Kata Ibrani yang dipakai untuk kata sapi, yang dipakai untuk pengorbanan Harun, adalah kata yang sama dengan yang dipakai untuk lembu emas. Dan di dalam seluruh perjanjian lama, hanya 2 kasus inilah kata itu dipakai. Jadi waktu Harun mempersembahkan lembu, dia ingat, ini lembu yang jenisnya sama dengan lembu yang saya gunakan sebagai contoh untuk membangun lembu emas. Dia pernah mengarahkan Israel menyembah berhala. Dia bukan yang sempurna. Musa tidak sempurna, Harun tidak sempurna. Apakah masih ada harapan untuk umat Tuhan menjadi umat yang kompatibel dengan firman? Sepertinya tidak. Israel gagal sampai masuk tanah perjanjian dipimpin Yosua. Mereka tetap mengalami kegagalan demi kegagalan. Dan kitab Hakim-Hakim menunjukkan itu. Saudara kalau baca kitab Hakim-Hakim, di situ ada ironi terbesar tentang Israel. Siapakah Israel? Umat Tuhan yang hebat. Tapi saudara perhatikan, di dalam kitab Hakim-Hakim, bagian awal menceritakan tentang Israel perang dengan bangsa-bangsa yang kuat dan hebat. Lalu masuk ke dalam bagian tengah kitab Hakim-Hakim. Mendadak ceritanya berubah. Menjadi Israel berperang dengan lawan yang tidak terlalu kuat. Saudara masuk dalam kisah Simson. Saudara mendadak sadar, Filistin bukan lagi ancaman. Bayangkan sekarang Filistin dihancurkan oleh satu laki-laki Israel, namanya Simson. Bahkan Simson bisa bunuh orang Filistin hanya untuk bayar kalah judi. Oh, ini bayangkan ya, Simson bunuh begitu banyak orang. Orang Filistin tanya, siapa yang bunuh tentara kita begitu banyak? Orang namanya Simson. Kenapa Simson bisa bunuh orang kita begitu banyak? Karena dia kuat. Apa alasan dia bunuh orang kita begitu banyak? Oh, dia mau baju mereka. Hah? Untuk dapat baju tentara kita dibunuh? Iya. Apa nggak bisa cari di matahari atau gimana? Kenapa untuk ambil baju aja orang kita mesti dibunuh? Karena Simson nggak ada uang tapi ada kekuatan. Ya sudahlah, cari baju dengan bunuhin orang Filistin. Jadi bayangkan Simson kuatnya kayak apa ya. Jalan-jalan ketemu pasukan Filistin, langsung dia senang. Hore, ada orang Filistin. Ini mirip dengan komik Asterix. Kalau Obelix ketemu tentara Romawi, langsung tepuk tangan. Oh, ada tentara Romawi, ada mainan. Bayangkan tentara terkuat di muka bumi, dijadikan mainan. Nah miriplah, Simson itu mirip Obelix, tanpa terjatuh ke dalam ramuan apapun. Nah saudara, waktu Simson lihat orang Filistin, dia langsung tepuk tangan. Oh, ada orang Filistin, mau diapain? Dibunuh. Setelah dibunuh, ambil bajunya. Ya aduh, kalau mau baju tinggal ngomong, toh saya bisa buka kasih, yang penting aku tetap hidup. Lebih gampang dibunuh lah, diskusi kelamaan. Simson begitu kuat, dia bisa bunuh berapapun yang dia mau. Dia bisa bunuh kapanpun. Waktu dia ada di tengah suku Yehuda, orang Yehuda mengatakan, Simson, kita sudah dikepung orang Filistin. Oh, dikepung. Iya, mereka mau tangkap kamu, gimana ya? Oh, mau tangkap saya. Iya, gimana dong? Kami ingin lindungi kamu, tapi kami takut sama orang Filistin. Ya sudah, tangkap aja saya. Tangkap kamu. Kamu nanti lawan kami enggak? Enggak. Ikat aja tanganku. Nanti juga kalau aku mau lepas, tinggal lepas. Kuatnya begitu ya. Lalu orang Yehuda ikat tangan Simson. Mungkin Simson ada gatal di kepala, dia putusin dulu talinya. Plok, kepala gatal. Loh, kok talinya ini tambahan dari Alkitab, bukan di Alkitab ya. Simson begitu kuat, orang Yehuda ikat dia. Kemudian mengatakan, kami bawa kamu ke orang Filistin ya? Iya boleh. Yakin gak apa-apa? Gak apa-apa, udah gak apa-apa, jangan rasa bersalah. Kalau kamu dibunuh gimana? Hah? Aku dibunuh?
Hahaha. Wah, dia ketawa menghina. Aku mana bisa mati sih sama orang Filistin? Ya sudah, bawa aku ke mereka. Akhirnya orang Yehuda bawa, Simson lihat orang Filistin lihat Simson sudah terikat, mereka jadi berani. Hore, Simson sudah terikat, kami menang. Kemudian Simson lihat orang Filistin, dia bilang ke orang Yehuda, minggir, saya ada urusan sebentar, bentar aja, nggak lama kok, tunggu ya, nanti kita ngopi bareng setelah ini. Lalu setelah itu Simson putuskan tali, dia ambil rahang keledai. Nah, ini orang Nazir, tapi dia nggak pernah menghormati kenazirannya, sembarangan pegang mayat. Tuhan mengatakan jangan orang Nazir menyentuh binatang mati, dia nggak pernah peduli. Lalu dia ambil rahang keledai, dia pukul Filistin semua mati. Lalu dia mengatakan sajak, dengan rahang keledai aku memukul bangsa keledai. Bangsa kuat begini dibilang bangsa keledai. Jadi saudara makin baca Hakim-Hakim, makin merasa musuh Israel itu nothing. Tapi kitab ini menunjukkan musuh yang paling besar itu orang Israel sendiri. Bagian akhir kitab Hakim-Hakim sudah tidak ada musuh Israel. Sekarang Israel satu dengan Israel lain saling perang. Suku-suku berkumpul mau menghabisi suku Benyamin. Ini perang saudara. Jadi saudara sekalian, Hakim-Hakim menunjukkan Israel hancur. Hancur bukan karena musuh dari luar, tapi karena musuh dari dalam. Hancur bukan karena Filistin yang kuat, bukan karena Amalek, bukan karena Midian. Hancur karena jiwa yang mengkhianat kepada Tuhan. Akhirnya menghancurkan orang Israel. Jadi kitab Hakim-Hakim menunjukkan, lihat, bangsa Israel hancur, tidak ada harapan. Kalau Israel tidak ada harapan, maka mimpi ada umat yang bisa menjadi tempat firman berlimpah. Itu sudah nggak ada lagi. Kalau bukan Israel, bangsa mana yang bisa menikmati, menjadi kontainer, menjadi wadah untuk firman yang berlimpah itu dinikmati. Nggak ada lagi. Tapi saudara sekalian, bangsa Israel itu sebenarnya hanyalah bayang-bayang dari umat yang sejati yang akan Tuhan bentuk lewat Sang Kristus. Nah itulah yang kitab Kisah Rasul mau nyatakan. Seluruh pekerjaan Tuhan lewat Musa dan pemberian Taurat dari Sinai, juga pernyataan kehadiran Tuhan lewat kemah suci. Semua hanya bayang-bayang. Lalu penggenapannya siapa? Penggenapannya adalah Kristus. Itu sebabnya Kristus menuntaskan pekerjaan imam, dengan dia sendiri menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Setelah itu dia menjadi penggenap dari Musa yang menyatakan perkataan Tuhan kepada orang Israel dengan menampakkan dirinya. Seperti Musa mewakili penampakan diri Tuhan yang mulia, demikian Kristus mewakili Sang Bapa dinyatakan lewat penampakannya. Penampakan sekaligus pernyataan bodily resurrection. Dia secara tubuh sudah bangkit dan dia menampakkan diri. Penampakan dan kebangkitan tubuh, kebangkitan yang real. Dua-dua saling berkait. Maka saudara, Tuhan berkali-kali menampakkan diri kepada para murid. Dan para murid menjadi orang yang menjadi awal dari umat yang baru. Israel yang pertama hanyalah bayang-bayang. Lalu di dalam Kristus, umat Tuhan yang sejati yaitu orang Kristen, sekarang mulai akan dibentuk. Lalu siapa yang menggenapi Musa? Kristus. Mana firman yang dia katakan? Firman mengenai kebangkitannya. Kristus berkali-kali menampakkan diri dan mengatakan, lihat aku bangkit. Dan dia beritakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan yang akan dimulai lewat umat Kristen yang beriman kepada Tuhan. Inilah umat yang baru, inilah penggenap dari umat Tuhan di dalam Israel. Saudara, di dalam tafsiran, komentari, khotbah, dan juga Institute of Christian Religion, John Calvin selalu mengatakan Israel dengan istilah gereja. Masa Israel itu gereja? Jarang ada orang mengaitkan Israel dengan gereja di zaman Calvin. Tapi Calvin melakukan itu. Israel adalah gereja sebelum digenapi di dalam Kristus. Setelah digenapi, gereja melanjutkan apa yang Israel dulu disiapkan oleh Tuhan. Maka saudara, bukan Israel yang menjadi wadah untuk firman Tuhan boleh dinikmati, dinyatakan, dan dihidupi dengan limpah. Tapi orang Kristen. Orang Kristenlah kelompok itu. Saudara, apakah kita mau ya jadi umat seperti ini? Jika mau, mari jalankan apa yang dulu orang Israel gagal jalankan. Jangan berikan hatimu bercabang hanya kepada Tuhan saja. Lalu yang kedua, hormati kehadirannya. Dengan belajar hidup menikmati Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan di dalam dunia ini. Mari belajar berkomitmen kepada firman, kepada Kristus yang rela menyatakan kehadiran. Supaya kita menjadi kerajaan yang menyatakan Allah di dunia. Nah ini makna kenapa Kristus menunjukkan diri kepada murid-murid. Murid-murid terus berjumpa dengan Kristus, mendapatkan fakta dia bangkit.
mendapatkan penampakan dari kehadirannya, dan mendapatkan penjelasan tentang kerajaan Allah. Dari kamulah kerajaan Allah akan dimulai. Dan kerajaan Allah di dalam kitab Kisah Rasul ini adalah unstoppable kingdom. Di mana kerajaan itu mau berekspansi, gak ada yang bisa tahan. Tidak ada yang bisa mencegah. Kerajaan ini membawa hidup di tengah-tengah bangsa Romawi yang mati. Kematian disirnakan, disingkirkan oleh kerajaan ini. Tapi kerajaan ini mesti mengalami dua. Yang pertama, pesan yang Kristus bagikan waktu dia bangkit. Dan yang kedua, kehadiran Kristus melalui Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, tunggu ya, selama 40 hari dia menyatakan diri, setelah itu ada tambahan 10 hari orang Israel, umat yaitu murid-murid Yesus, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus datang. Kenapa mesti Roh Kudus datang? Karena inilah pernyataan kehadiran Tuhan. Pengalaman berjumpa dengan Kristus akan dikekalkan lewat kehadiran Roh Kudus. Ini adalah perpetuating penampakan Kristus. Kristus menyatakan diri dan pernyataannya menjadi bagian dari hidup gereja melalui kehadiran Roh Kudus. Harap kita menangkap apa yang Kisah Rasul mau bagikan. Saudara, dalam kehidupan saudara semua mungkin ada dengan baik. Cuma satu yang kurang, yaitu hidupmu belum menjadi wadah di mana firman Tuhan itu dijalankan dengan nikmat. Berbahagialah saudara kalau saudara sudah sampai di dalam menikmati firman, menjalankan hidup yang sangat nikmat karena menjalankan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi bagaimana kalau belum? Mari berjuang. Karena Tuhan akan menyiapkan wadah, yaitu gereja Tuhan dengan firman, supaya kita dibentuk, mampu menikmati Tuhan yang memberikan firman kepada kita. Tuhan mau kita dibentuk untuk menikmati Dia. Harap kita mulai runtuhkan segala hal yang membuat kita terhalang untuk menikmati Tuhan. Sudah paling tidak ada 3 aspek yang tidak boleh dipertahankan. Ini 3 aspek akan merusak kita menikmati Tuhan. Aspek pertama adalah kita menjinakkan konsep tentang Tuhan. Tuhan bukan Allah yang bisa dipahami dengan jinak. Apa itu memahami Allah dengan jinak? Nah, ini adalah satu perkataan dari seorang teolog modern, namanya Karl Barth. Nah, banyak hal dari Karl Barth kita sangat tidak setuju. Dia mengatakan inkarnasi Kristus adalah peristiwa Tritunggal, bukan peristiwa sejarah. Ini kita tidak setuju. Kristus bertubuh karena dia berinkarnasi ke dalam sejarah. Dia bukan bertubuh di dalam relasi trinitarian dalam kekekalan. Nah, tapi Barth punya pendapat beda. Kita sangat tidak setuju ini. Ini berlawanan dengan konsili Kalsedon dan berlawanan dengan pengertian kitab suci. Jadi banyak hal dari Barth kita sulit setuju. Dia juga sangat-sangat bias di dalam pengertian keselamatan. Seolah-olah memberikan pengertian siapapun orang akan selamat, entah mereka beriman atau tidak. Dan ini juga berlawanan dengan kitab suci. Nah, tapi ada satu kalimat yang baik, yang sangat penting untuk kita aminkan. Dia mengatakan, Tuhan tidak bisa dipahami dengan cara didomestifikasi. Apa itu didomestifikasi? Dijadikan rumahan, dijinakkan untuk tinggal di rumah. Nah, saudara, di dalam sejarah budaya manusia, manusia itu adalah makhluk yang mampu mendomestifikasi anjing. Anjing liar dan serigala itu liar dan tidak mungkin jinak masuk ke dalam rumah. Saudara, kalau pergi ke Alaska lalu ketemu serigala, ngomong sama serigala seperti engkau ngomong sama anjingmu di rumah. Engkau akan menghadapi itu sebagai peristiwa terakhir dalam hidup. Kalau di rumah saudara bisa panggil anjingmu, hey, ayo sini Nero, Nero. Saya nggak tahu nama anjingmu apa ya. Saya ingat ada seorang ahli perjanjian baru yang namanya anjingnya Nero. Mengingat kaisar yang jahat itu. Nah, saudara panggil, Nero, Nero sini, ayo Nero. Lalu Nero mendekat dengan goyang-goyang ekor, dengan gonggongan kecilnya. Lalu saudara bilang, sini Nero, belai-belai dia. Lalu ketika dia mulai nakal, sudah pukul sedikit. Bisakah engkau lakukan itu kepada serigala Alaska? Serigala Alaska yang besar mendekat. Lalu saudara bilang, Wolfie, Wolfie, come here Wolfie. Halo Wolfie, lucu kamu ya? Jangan nakal ya, plak sudah pukul. Ya sudah, habis itu saudara dibagi-bagi sebagai jarahan oleh si Wolfie dan teman-temannya. Kok mati pasti. Serigala tidak bisa dijinakkan. Tapi kenapa ya? Manusia bisa breed. Nah, ini mikroevolusi. Kita tidak percaya makroevolusi, tapi mikroevolusi. Seekor anjing bisa diternakkan, dikawin silang jadi jenis atau jadi subspesies yang berbeda. Itu terjadi. Nah, manusia sudah melakukan ini dengan anjing. Saudara, di Inggris ada anjing jenis terrier yang sengaja diturunkan, dikawin campur sampai mereka mendapatkan jenis anjing yang syaraf mukanya hampir nggak ada.
Syaraf di muka nggak ada. Jadi kalau anjing itu digigit atau mukanya luka, dia nggak rasa sakit. Nah anjing ini di-breed khusus untuk diadu. Termasuk salah satu jenisnya adalah pitbull. Nah, anjing pitbull kalau digigit di pipinya, dia nggak rasa apa-apa. Nah ini kalau dia digigit di pipi, dia nggak akan takut untuk memberikan pipi yang lain. Karena nggak sakit. Kalau kita ditampar pipi sakit, tapi Tuhan Yesus mengatakan turn the other cheek. Wah itu perintah sulit sekali. Tapi kalau pitbull sudah digigit di pipi, dia cuma rasa geli sedikit atau bahkan nggak rasa apa-apa. Supaya dia tetap berani bertarung. Nah manusia breed dogs. Manusia membuat ada jenis-jenis anjing yang makin lama makin lucu, makin cocok di rumah. Saya paling nggak suka ketemu seekor chihuahua. Saya nggak tahu ngomongnya gimana, chihuahua. Ini anjing kepedean, dia pikir dia serigala. Serigala badan sekecil kutu. Kalau ketemu orang galaknya bukan main. Saya kalau digonggongin anjing di sini, rasanya ingin injek anjing itu loh. So galak, dia badannya sudah bermikroevolusi, hatinya belum. Dia masih pikir dia serigala, I am a big bad wolf. Begitu lihat orang, apa kamu? Lalu orang itu mendekat baru dia tahu dia bagaikan belalang di depan orang. Nah saudara, bagaimana kita mendomestifikasi anjing? Sayangnya kita juga lakukan ini terhadap doktrin Allah. Mendomestifikasi doktrin Allah. Siapakah Allah? Oh Allah itu Allah yang baik. Kenapa di dalam Alkitab dikatakan Allah membinasakan suku-suku di Kanaan? Iya ya nggak boleh loh. Tuhan yang baik nggak boleh bunuh orang. Kenapa Tuhan yang baik nggak boleh menghakimi? Karena Tuhan harusnya baik. Kalau Tuhan baik hidupku harusnya nggak susah. Kalau Tuhan baik harusnya aku mendapatkan segala yang aku mau. Kalau Tuhan baik aku minta apapun dia pasti kasih. Dia nggak mungkin marahin aku. Dia tidak mungkin tegur aku. Dia Allah yang baik. Itu mendomestifikasi doktrin Allah. Calvert mengatakan Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang sulit diterima. Karena seringkali berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Kita ingin Allah yang bisa ditebak. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang sulit ditebak. Kita ingin menguasai Allah. Oh kalau kita doa kayak begini, nanti dijawab begini. Kalau kita lakukan ini, nanti Tuhan begini. Bisa kok gampang. Ternyata Tuhan tidak bisa diikat dengan cara seperti itu. Maka waktu kita baca Alkitab, kita sadar Allah adalah Allah yang akan bentur dengan sisi lama kita yang harus kita pertobatkan. Jangan mendomestifikasi doktrin Allah. Kenalilah Allah. Lalu saudara mengatakan bagaimana aku bisa menikmati Allah yang tidak sesuai dengan isi hatiku, yang tidak sesuai dengan seleraku, yang tidak sesuai dengan cara hidupku. Ya saudara harus ubah cara hidup, harus ubah selera, harus ubah pandangan hatimu. Begitu saudara mengubah makin compatible dengan Tuhan, saudara akan menikmati Tuhan. Maka mari belajar nikmati Tuhan. Bagaimana menikmati Tuhan? Jangan ada Allah lain, arahkan hati kepada Dia. Bagaimana menikmati Tuhan? Belajar menikmati Dia bersama-sama dengan umat, belajar menggali kemampuanmu untuk memberkati orang lain, belajar melayani, belajar jadi berkat untuk orang lain, belajar mengerjakan pekerjaan untuk orang lain bisa hidup. Satu kali ada satu orang tanya sama saya, Pak, what should I do ya? Saya sebagai businessman tugas saya apa? Salah satunya adalah saudara punya bisnis akan memberikan upah kepada orang rajin dan akan menyingkirkan orang malas. Yang malas akan tersingkir dan yang rajin akan dapat upah. Ini bagian dari keadilan. Nah jadi saudara menjalankan hidup untuk jadi berkat bagi orang lain. Ini hal kedua yang bisa membuat kita menikmati Allah yang rela hadir. Hal yang ketiga, bagaimana aku bisa punya komunitas yang menikmati Tuhan? Harus ada kesadaran akan Allah hadir dan kesadaran ini paling mungkin dinikmati di dalam konteks ibadah seperti saat ini. Saudara tidak mungkin menikmati Tuhan di dalam konteks worship dan mendapatkan engkau lebih kagum kepada Tuhan ketimbang di tempat ini. Adakah di antara saudara yang merasa makin mengagumi Tuhan justru di luar gereja? Kalau begitu ada yang salah dengan gereja Tuhan. Harusnya di dalam gereja kita menikmati Dia di dalam derajat paling tinggi. Harusnya di dalam gereja kita merasa ada kehadiran Tuhan yang membuat kita rendah dan ingin sujud di dalam kebaktian, di dalam ibadah kepada Dia. Nah itu sebabnya belajar untuk menjadi umat yang menikmati Tuhan. Menikmati kerja jadi berkat untuk menikmati Tuhan. Menikmati beribadah kepada Tuhan. Inilah makna yang Tuhan sedang siapkan ketika Dia bangkit. Dia menyiapkan murid-murid supaya nanti Roh Kudus turun. Dan sepanjang sejarah gereja menggenapi apa yang Israel belum bisa tuntaskan oleh karena Kristus belum datang. Setelah Dia datang, gereja Tuhanlah yang menikmati. Ada kelompok orang yang beda dengan dunia. Kelompok orang yang kompatibel dengan firman. Kelompok orang yang menikmati firman.
Maka saya mau tawarkan kepada saudara, mari nikmati firman Tuhan. Jangan mau hidup Kristen yang berat, yang melelahkan, dan yang menyusahkan karena hatimu masih jauh dari Tuhan. Tapi nikmatilah Tuhan. Bahkan di dalam hidup yang berat, di dalam pikulan salib yang melelahkan bahu, tetap ada sukacita yang besar. Karena hatimu sudah kompatibel dengan Tuhan. Di dalam Ulangan 30 Musa mengatakan, saya hadapkan hidup dan mati. Pilihlah hidup. Bagaimana pilih hidup? Dengan jadi umat yang kompatibel dengan firman. Dengan jadi umat yang menikmati menjalankan firman. Inilah yang kita lakukan di dalam Kristus. Dan Kristus akan menuntun kita sampai pada kesempurnaannya kelak. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur sebab Kristus berulang kali menampakkan diri kepada para murid, menyiapkan mereka seperti Musa menyiapkan Israel. Dan murid-murid disuruh menanti sama seperti Israel menanti adanya kemah suci. Demikian murid-murid menanti untuk dirinya menjadi kemah suci oleh karena kehadiran Roh Kudus. Tuhan, sekarang kami bagian dari umat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kami adalah orang-orang yang sudah berbagian di dalam kehadiran Roh Kudus. Kami mohon tuntun kami menjadi kelompok umat yang menikmati Tuhan, yang menikmati firman, yang menikmati hidup di dalam kekudusan, menikmati sujud beribadah kepada Tuhan. Tolong kami menyingkirkan pikiran-pikiran kami yang cemar, tolong kami mengenyahkan segala cita-cita yang hina, dan tolong kami untuk mengejar apa yang Tuhan ingin kami kejar di dalam hidup, dan melakukannya di dalam damai yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.